Jangan hanya karena kebencian atau karena kekecewaan Anda terhadap oknum-oknum polisi, maka segala tindakan, segala hasil kinerja dari polisi dengan mudah kita persalahkan. Setelah ramai-ramai tentang kasus Agus Buta, sekarang sosial media diramaikan lagi oleh Agus Buntung, begitu ya. Di mana ada seorang pemuda yang ditetapkan jadi tersangka oleh Polda NTB karena diduga melakukan ruda paksa atau kekerasan seksual. Kemudian yang aneh dari peristiwa ini adalah bagaimana ada banyak sekali masyarakat yang seakan menyalahkan hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Polda NTT. Ya, banyak pertanyaan, bagaimana mungkin seorang yang disabilitas tangannya tidak ada, buntung begitu ya, bisa melakukan perkosaan. Itu nggak mungkin, ini rekayasa, ini dijebak segala macam gitu. Pertama begini, jangan hanya karena kebencian atau karena kekecewaan Anda terhadap oknum-oknum polisi, maka segala tindakan, segala hasil kinerja dari polisi dengan mudah kita persalahkan. Itu nggak boleh, itu nggak fair gitu loh. Pertama, kita hargain aja prosesnya, kita lihat, kita kumpulkan informasi dan faktanya. Dan yang paling penting begini, terlepas dari kasus Agus Buntung ini, jika ditanya, apakah mungkin seorang yang disabilitas tidak memiliki tangan atau disabilitas lainnya melakukan kekerasan seksual? Mungkin. Jika ditanya bagaimana cara dia melakukan kekerasan seksual dalam tindak pidana kita, dalam undang-undang penghapusan kekerasan tindak pidana kekerasan seksual, bukan hanya bicara kekerasan fisik, melainkan mencakup pula kekerasan psikis. Misalnya apa? Adanya ancaman. Misalnya ada seseorang yang punya video orang lain, kemudian video seorang perempuan, kemudian kepada perempuan ini disampaikan, hey, kamu kalau nggak ladenin saya sebarin ini video kamu. Apakah tindakan yang dilakukan itu bukan bagian dari kekerasan seksual? Inti dari kekerasan seksual adalah adanya hubungan atau adanya perbuatan seksual tidak atas kehendak kedua belah pihak. Jadi tidak dengan concern atau kesepakatan, hanya salah satu pihak yang menginginkan. Entah itu dengan ancaman kekerasan, entah itu dengan kekerasan atau dengan kekerasan psikis atau ancaman melalui pikiran atau psikologinya. Jadi tidak menutup ruang orang yang disabilitas menjadi pelaku kekerasan seksual. Tentu dalam kasus Agus ini kita tidak menyatakan dia pelaku, tapi kita hargai prosesnya. Jangan terlalu cepat menyalahkan apa yang sudah dilakukan oleh aparat kepolisian di Polda NTB. Namun saya juga mengkritik Polda NTB juga dalam menyampaikan informasi ke publik harus hati-hati, jangan ada disampaikan klarifikasi kemudian dihapus. Ini kan jadi mencurigakan ini gitu loh. Jadi informasi yang sudah disampaikan ke publik itu harus informasi yang benar-benar sudah teruji dan terukur agar tidak menjadi ruang untuk publik memberikan kritik dan meragukan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan polisi di Polda NTB gitu. Ya, kita tunggu hasilnya. Bagaimana menurut pendapat Anda terkait dengan kasus Agus Buntung ini? Sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.